upaya buat dokumentasi wawancara. SD Boleh. Kreativa udah 4 tahun. Terus memang basisnya ini ya, basisnya adalah sekolah inklusif. Iya Pak, sekolah inklusi. Sekolah inklusif. Bu Fani udah berapa tahun di SD Kreativa? Saya sekarang tahun ketiga, Pak. Tahun ketiga. Nah, semuanya GPK atau guru kelas? GPK semua. GPK semua. Siti Iya. Rahayu juga GPK ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lisma. Bisma. Satu lagi, Bu siapa atau Bapak siapa? Gak ada bapak-bapaknya ya? Ada Pak, satu lagi bapak-bapak. Ada satu lagi bapak-bapak ya? Ya. Suara aku ada nggak sih? Ada, boleh ada. Kita mulai aja Pak ya? Gimana? Ayo. Boleh deh Pak, boleh dimulai. Apa kita tunggu satu lagi? Bentar lagi sih masuk, cuman bentar. Oke, kita mulai saja ya. Iya, boleh Pak, dimulai aja. Lagi nunggu jaringan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu, guru atau guru pendamping khusus di Sekolah Dasar Kreativa ya. Jadi, sebentar ya, kayaknya TV-nya mengganggu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, Bapak Ibu, sebelumnya kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodinya PGSD, Universitas Juanda itu sedang melaksanakan penelitian untuk pendidikan inklusif ya. Jadi sedang mengembangkan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini tahun kedua kami sebenarnya tahun kedua oleh Ibu Dr. Fadila, terus saya, juga Ibu Dr. Wijasari. Nah, produknya itu pertama kita hanya survei tentang sekolah-sekolah inklusif dan model-model yang dilaksanakan di sekolah inklusif. Nah, tahun kedua ini kami coba harus bisa menghasilkan produk. Nah, produknya adalah model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu simak PDF-nya. Jadi memang karena sedang pandemik, harusnya memang kita tim peneliti itu menguji cobakan sekolah-sekolah inklusif ya. Kebetulan itu ada di Jawa Barat ini ada di Depok ya, di sekolah DIF Alfitri. Terus di Bogor ini salah satunya tempat uji cobanya adalah SD Kreativa, dan sedang saya komunikasikan untuk SD Ibnu Hajar seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada respon dari SD Ibnu Hajar gitu. Jadi saya bersyukur nih
kebetulan Siti Rahayu ini penelitian skripsinya kalau tidak salah ABK ya, Ayu ya? Iya, betul, Pak. ABK seperti itu. Jadi saya kemarin chat Ayu sekolahnya benar-benar inklusif, iya, inklusif. Jadi Bapak Ibu hari ini kami mungkin sudah mengisi angket semua ya, Bapak Ibu ya? Sudah, Udah. Pak. Sudah ya, terima kasih sudah mengisi Ya. angket. Bapak punten suaranya kecil katanya. Kecil. Udah kok. Baik, coba kalau saya pakai ya. Nah, masih udah kedengeran ya? Ya. Sekarang jadi setelah kemarin isi kuesioner, hari ini sebenarnya pengen ada sesi wawancara gitu, masukan, walaupun uji coba produknya secara daring gitu. Jadi kami ingin coba uji cobakan model daring ini, bagaimana tanggapan para GPK atau guru inklusif, atau biasanya juga boleh juga tim pengembang atau koordinator kelas inklusif seperti itu tentang produk ini, tentang produk model pembelajaran kami. Itu sebelum lebih jauh ke wawancara, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan tentang inklusif, penelitian inklusifnya atau apa gitu. Mau nanya apa dong? Ini laki-laki ya. Silakan Pak Roman, ada yang mau tanyakan? Kalau saya sih mau tanyakan yang itu aja Pak. Ntar kalau Bapak udah membicarakan materinya, yang saya tuh ingin membicarakan itu yang kemarin Bapak share lewat Bu Ayu ya, tentang pembelajaran kognitif, terus motorik halus, motorik kasarnya. Ntar itu mas sesi selanjutnya aja ya. Bapak mau menjelaskan materi dulu atau gimana Pak maksudnya? Sebenarnya sih tadi ya mungkin saya ulangin ya, bahwasanya kami itu lagi penelitian untuk membangun model pembelajaran di sekolah inklusif seperti itu. Nah, ini penelitiannya adalah 3 tahun rencananya. Tahun pertama kita survei dan rancangan untuk membuat produk model pembelajaran di kelas inklusif. Nah, ini tahun keduanya kami sudah bikin nih di PAU, sistem pembelajaran alamiah otak ya. Tadi yang saya sampaikan, dan ini dipimpin oleh Ibu Dr. Asmita Dila, dan anggotanya salah satunya saya, dan ada satu lagi Ibu Dr. Widyasari. Nah, seperti itu. Di tahun kedua ini kami mau uji coba nih, kepada sekolah-sekolah inklusif ini, juga sekaligus butuh masukan tentang bagaimana sih model ini menurut Bapak Ibu sebagai GPK atau sebagai koordinator atau pengembang tentang pembelajaran inklusif di SD inklusif seperti itu. Jadi kalaupun pembedahan kayaknya enggak kalau ngasih materi tidak, karena saya rasa Bapak Ibu ini adalah orang yang praktisi di lapangan gitu. Tentu saja pengalamannya di lapangan lebih banyak seperti itu. Insya Allah Pak. Silakan, ada lagi. Kalau nggak ada, kita langsung buka sesi wawancaranya ini. Langsung sesi wawancara aja Pak, nggak apa-apa Pak. Boleh. Ya. Jadi Berarti gimana Ayu? sinyal saya jelek. Iya. Beli sinyal sana. Baik, kalau nggak ada, tapi ini saya tadi sudah awal, tadi baru pas Siti Rayu sama Bu Fani masuk, itu sudah menyampaikan produknya, modelnya sudah dibaca apa belum gitu. Jadi nanti kita pertanyaannya kurang lebih tentang terkait model pembelajaran yang dikembangkan oleh tim peneliti. Ya. Ya. Sudah Pak, sudah saya baca Pak. Udah.
Berarti karena pertanyaannya umum nih, jadi boleh yang jawab karena ini umum ya. Jadi boleh jawab, boleh. Oke. Misalnya saya jawab nomor 1. Bagaimana menurut Anda sistem pembelajaran emosional? Oke, ya saya pertanyaannya ini, menurut Bapak Ibu, setelah baca tentang model pembelajaran sistem alamiah otak gitu, atau SIPAO, bagaimana nih menurut Anda sistem pembelajaran emosional? Silakan, boleh. Silakan. 1 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, mau menjawab, terus kalau udah kita ya, Bagaimana menurut sistem pembelajaran sosial? bagaimana menurut Anda sistem pembelajaran emosional? Mungkin kalau tidak saya mulai mungkin ya. Saya mulai dari pertanyaan umum dulu. Oke, baik Pak. Ya, yang pertanyaan umum adalah Bapak Ibu semua setelah membaca buku atau dokumen tentang model pembelajaran berbasis sistem pembelajaran alamiah otak, apa yang pertama dapat disimpulkan? Gitu. Silahkan dari Bu Fani atau Bu Isma, Pak Isma ya? Ya, Bu Lisma, Pak. Bu Isma, silakan. Oke, baik Pak. Mau siapa dulu nih? Bu Lisma atau mau Udah saya dulu? buka aja. Oke, kalau Bu Fani menurut dulu. saya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, sistem pembelajaran emosional itu cukup bagus ya Pak ya, karena sebelum kita belajar ke hal yang lebih jauh, kita mempelajari tentang emosional anak dulu, pendekatan dulu antara guru dan anak. Ya, setelah itu maka tentang pembelajaran yang lainnya akan berjalan dengan baik. Setelah mengenal emosi anak, bagaimana emosionalnya anak, lalu bagaimana cara kita menyikapi emosionalnya anak, seperti itu. Lalu apa manfaat bagi siswa jika guru menggunakan sistem pembelajaran emosional? Nah, manfaatnya bagi siswa adalah anak lebih tertata ya, tentang kedisiplinan, bagaimana di kelasnya, mereka harus mengkondisikan diri mereka, gitu, baik dari guru maupun anaknya, gitu sih Pak. Mungkin ada tambahan dari Bu Risma tadi mau berbicara, siapa tahu dari saya kurang lengkap. Oke. Terima kasih Bu Fani. Silakan, ada yang mau nambahin? Tidak. Iya, sama-sama. Pelajaran emosional. Kalau dari saya, untuk pembelajaran model pembelajaran emosional ini memang benar kata Bu Fani, sebelum kita mengajar, sebelum kita terjun ke dunia anak-anak, kita harus pendekatan dulu. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, sebenarnya yang harus diasah pada anak itu yaitu motoriknya. Karena motorik kasar, motorik halus itu akan mempengaruhi kognitifnya. Makanya dari itu pembelajaran yang diawali dengan apa ya, motorik dulu, motorik kasar, motorik halus gitu, kayak trekking, kayak lempar tangkap bola, itu kan membuat konsentrasi anak itu lebih fokus lagi gitu. Ya, jadi sebelum emosional menurut Bu Fani, motorik dulu ya. Maaf Pak. Boleh menambahkan saya, Pak? Terima kasih Bu Fani. Ya menurut saya Bu Risma. Oke. Boleh menambahkan? Bu Risma. Silakan selanjutnya
Pak? Kalau menurut saya ya Pak ya, Bu Pani dan Bu Lisma itu udah betul betul sekali Pak, betul sekali. Tapi kalau menurut saya sih tergantung anaknya Pak. Kadang kan anak ABK itu kan beda-beda ya. Ada yang ADHD, ada yang tingkat pokoknya mah tingkatannya itu kan beda-beda. Ada yang motorik halus dulu, ada yang sistem pembelajaran emosional dulu. Tapi kalau menurut saya sih tergantung anaknya Pak. Itu aja sih Pak tambahannya. Moodnya ya Pak. Iya, moodnya tergantung anaknya. Jadi kalau menurut Ya. Pak Rohman ini ya, jadi harus disesuaikan dengan jenis ABK-nya apa dulu gitu ya. Mm-mm. Siti Rahayu mau nambahin? Bu Siti? Tambahin apa? Ya, apa ya, Pak? Udah sih tadi. Ya, udahlah itu saja. Ya, tadi Sudah mewakilkan, Pak. ya. Oke, terus tadi ada yang dari Bu Lisma tadi disebut Bu Lisma atau Bu Fani menambahkan manfaat di pembelajaran emosional gitu. Sebelum Iya. kita sosial, ada nggak lagi manfaat emosional itu bagi peserta didik ABK? Sebelum kita pindah ke pertanyaan yang lain. Atau mau menambahkan? Sinyalnya parah. Sinyal ya? Oke, baik selanjutnya kita tentang pertanyaannya tentang sistem pembelajaran sosial. Silakan ada yang mau merespon, memberikan tanggapan tentang pembelajaran berbasis sistem alamiah otak di PAU itu seperti apa setelah dibaca dan relevansinya dengan kondisi yang ada di kelas tentang sosial. Sulit lagi mungkin atau Pak Rohman? Kalau yang yang Bapak kirimkan link di sini ya, kalau menurut saya sih udah bagus. Maksudnya udah masuk, maksudnya sudah pernah saya lakukan ya. Ada sih beberapa sistem pembelajaran saya itu. Yang pertama itu kan ada permainan atau diskusi. Jadi anak-anak ABK itu bisa melibatkan dengan anak reguler. Misalkan tanya jawab atau misalkan dengan permainan dan pokoknya dengan permainan dengan melibatkan anak ABK itu. Jadi biar anak-anak ABK itu bisa gue itu bukan sendiri loh, gue itu punya teman. Jadi anak-anak gue itu bisa tahu anak ABK itu butuh perhatian loh, bukan maksudnya bukan anak yang hanya dibicarakan di belakang. Kok anak itu beda sih, anak itu sih beda. Tapi kalau di inklusi itu harus bisa melibatkan anak ABK itu. Jadi bisa pokoknya mah di inklusi itu bisa melibatkan anak ABK-nya Pak gitu Pak. Ya mungkin ada ini udah bagus kalau Pak Roman udah memberikan respon tentang pembelajaran sosial. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ini Nah, saya aja punten deh, Pak. Ini suaranya putus-putus jadi kurang jelas pertanyaannya apa. Oh iya, saya ulangin Bu Risma atau Bu Fani. Setelah membaca tadi model pembelajaran berbasis sistem alamiah otak kan ada tadi sudah tentang pembelajarannya yang fokus pada emosi. Nah sekarang bagaimana nih sistem pembelajaran sosialnya yang ada di PDF itu dengan relevansinya atau dengan kondisi yang ada di kelas atau yang sering Bapak Ibu terapkan di kelas. Saya deh, Pak. Oh, Ya. Apa? Siti Rahayu apa Bu Lisma? iya sih Bu Rahayu dulu. Silakan Bu Rahayu. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh. Jadi menurut saya seperti sistem pembelajaran sosialnya itu sudah bagus. Kita mengelompokkan siswa PDBK dengan siswa reguler. Nah, akan lebih bagus lagi gitu kan, akan lebih bagus lagi saat walas, misalkan saat guru kelas gitu kan, saat guru kelas mengelompokkan siswa PDBK dengan siswa reguler
itu akan lebih baik lagi jika wali kelasnya itu sendiri memberikan tanggung jawab kepada siswa regulernya. Memberikan tanggung jawab seperti misalkan, kakak tolong ya si siswa PDBK ini dibimbing oleh kakak gitu, dibimbing oleh kakak, dikasih tugasnya aja, dikasih tugas. Misal dia harus menggunting, oke, kakak kasih tugas menggunting. Dia harus mengelem, kakak kasih tugas mengelem. Nah, seperti itu. Eh, Ya dengan tugas kelompok ini bagus karena akan ada interaksi antara siswa reguler dengan siswa PDBK. Apalagi kalau siswa reguler ini dikasih tanggung jawab ya, jadi seakan-akan si siswa reguler ini dia akan merasa, oh guru saya percaya sama saya, berarti saya harus benar-benar nih mengajak si siswa PDBK ini untuk berkontribusi di kelompok saya seperti itu. Itu sudah Pelibatan bagus ya kalau intinya menurut ya. saya, Pak. Mhm. Oke, mungkin ada tambahan dari para ibu Bu Lisma, Ya. silakan. Ya Pak, betul kata Bu Rahayu. Tapi mungkin sebelumnya itu, sebelum dari kita interaktif misalnya siswa reguler dengan siswa ABK, seharusnya ya mungkin ada pendekatan juga antara maksudnya sosialisasi kepada anak reguler bahwa inklusi itu ada anak kebutuhan khusus nih. Jadi biar benar-benar anak reguler itu bisa merangkul karena dari beberapa siswa mungkin di sini ada yang masih cuek sama anaknya itu mungkin kurang gitu. Jadi mungkin ada sosialisasi terlebih dahulu kepada anak regulernya. Biar nanti oh pas terjun langsung pas di lapangan, oh berarti ini tanggung jawab saya sebagai siswa reguler Sebagai yang di teman-teman, kelasnya sebagai itu teman. ada anak ABK-nya gitu. Jadi mungkin awalnya sosialisasi terlebih dahulu dari walas atau dari manajemen kepada anak-anak gitu, kepada anak-anak regulernya. Oh, di briefing ya, Ya, sama aja. briefing ya. Di briefing siswa regulernya. Terima kasih Bu Lisma. Bu Fani mau menambahkan atau memberikan pendapat manfaat pembelajaran sosial bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, baik Pak. Saya mau memberikan ini ya jawaban dari manfaat bagi siswa jika guru menggunakan sistem pembelajaran sosial. Dari yang sudah kita laksanakan di sini ya, tentang pembelajaran sosial itu, dari pengalaman yang sudah manfaatnya sangat banyak sekali ya Pak ya. Yang pertama, agar anak-anak kita itu, PDBK, mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain di sekeliling yang ada dia, di keluarga, selain keluarga dia gitu maksudnya. Selain keluarga dia, selain guru-guru dia yang dekat sama dia bisa beradaptasi, bisa interaksi, bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Agar melatih mereka tuh untuk kedepannya lagi gitu, bahwa di dunia luar nanti kedepannya mereka juga harus mau tidak mau berinteraksi dengan orang lain gitu. Manfaatnya itu ya. Lalu ada juga melatih mereka untuk tidak selamanya dunia luar itu mengerti kondisi mereka gitu. Jadi mereka harus belajar juga menerima apa yang akan nanti terjadi sama mereka gitu ya. Gitu. Jadi lebih kayak kepemahaman sih Pak, manfaatnya gitu. Oke. Baik, terima kasih. Cukup mungkin ya untuk di aspek pembelajaran sosial, atau ada yang menambahkan lagi kekurangannya? Misalnya dibaca di modul itu tentang kegiatan sosialnya masih kurang atau seperti apa? Sosial ya. Oke, kalau tidak ada tentang bagaimana model yang ada di SIPAL itu tentang pembelajaran fisik dan relevansinya dengan Bapak Ibu terapkan di kelas seperti itu. Silakan akan
dijawab oleh siapa dulu. Dan ini aspek pembelajaran fisik atau aktivitas fisik bagi anak serta didik berkebutuhan Oke. khusus. Fisik. Kalau menurut saya, di sistem pembelajaran fisik yang sudah ada di sini itu sudah cukup bagus ya Pak ya, melibatkan semua anggota kelas dalam melakukan aktivitas fisik gitu kan. Motorik-motorik mereka lakukan. Di sini sudah lengkap semua. Seperti apa yang kita laksanakan juga di sini. Terus mungkin yang tadi pertama dijelaskan dalam pembelajaran emosional yang Bu Lisma bilang bahwa yang lebih bagus itu sebelum melakukan segala sesuatunya ya dari fisik dulu ya, kayak motorik-motorik kasar, motorik halus untuk merangsang anak-anak lebih mendalam lagi mempelajari kognitif begitu. Oke. Bu Fani. Oke, terima kasih. Terus mungkin yang lain mau menambahkan tentang boleh saya mengoreksi di buku di model pembelajaran yang kemarin dibagikan oleh Bu Siti Rahayu, terus misalnya di situ sudah pas atau sudah sesuai, tapi misalnya nanti bisa direlevankan atau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang menerapkan. Nah, kami sedang menguji coba apakah ini model bisa diterapkan atau tidak untuk kelas atau pembelajaran inklusif seperti itu. Jadi sambil Bapak Ibu menceritakan yang sudah diterapkan, sambil juga mengoreksi model yang sedang kita kembangkan. Ya, lanjut sistem pembelajaran fisik. Pak Roman. Saya deh Pak. Oke. Silakan Roman. Bu Rahayu. Hadir. Kalau saya sih mau menambahkan manfaatnya aja, Pak. Oke, manfaatnya ya. Silakan yang membandingkan dulu dari buku atau model yang sudah kemarin diberikan terus dengan Bapak Ibu terapkan tentang pembelajaran fisiknya. Kalau ini Bu Ayu dulu apa saya dulu nih? Ayo, Bu Ayu mana nih? Apa Pak Roman dulu nih? Bebas, silakan Pak Rahman dulu, Kalau silakan. saya mah ini sih Pak, apa manfaatnya sih Pak, manfaat motorik halus dan motorik kasarnya. Perlu ditambahkan gitu ya atau gimana? Enggak sih, manfaatnya kan ini kan tadi apa maksudnya manfaat bagi gurunya ya. Jadi sistem belajar fisik itu kan apa maksudnya manfaat banget ya bagi anak ya. Jadi anak itu bisa mengolah pikiran sesuai usianya secara sistematis dalam permainannya. Misalkan dari gambar yang Bapak sebutkan yang di sini nih, permainan tebak gambar bisa gitu. Jadi kemampuan skillnya seperti bisa memegang sendok sendiri atau bisa mengerjakan tugasnya dengan tanggung jawab gitu. Terus kegiatan anak sekolah mampu memegang gitu Pak. Jadi kegiatan anak itu bisa bertanggung jawab dengan sendirinya. Itu manfaatnya sih Pak. Terima kasih Pak Roman. Mungkin ada yang tambahkan? Silakan Bu Ayu. Saya mau menambahkan Pak Teguh. Ya. Ya, menurut saya kalau lihat di modul kemarin itu kegiatan fisiknya masih kurang ya. Kalau misalkan di sini, ini kan biasanya kan contohnya sekolah kita ya. Sekolah kita ini kan memang kita itu sekolahnya sekolah inklusif yang masuk ke jaringan sekolah Islam terpadu. Tapi kalau dari segi lingkungan itu kita lingkungannya nuansanya alam, jadi terbuka gitu Pak Teguh. Nah, jadi biasanya kita tuh kalau misalkan kegiatan fisik nih itu mau reguler ataupun siswa PDBK itu biasanya kita langsung terjun ke keluar kelas, keluar kelas. Nah, kita terjun keluar kelas, kita mengamati langsung di sekeliling kita. Nah, misalkan seperti yang di modul kemarin itu kan untuk mengamati hewan ya, untuk mengamati hewan
ada baiknya kalau misalkan hewan itu hewan yang Asli ya. Asli yang ada di sekeliling biasanya kita. di lingkungan kucing atau ayam itu kan ada kan ya di Ya, sekeliling ya, kita ada ya. kucing, ayam gitu. Nah, itu bisa kita ajak anak-anak di kelas kita, termasuk anak PDBK yang di kelas, itu keluar langsung mengamati hewan yang ada di sekitar kita. Nah, nanti di situ ada bentuk, di situ pun yang pertama kan otomatis udah dibentuk kelompok, sudah dibentuk kelompok. Terus apa namanya si siswa itu si siswa reguler sudah diberi tanggung jawab untuk mengajak PDBK ini untuk mengamati di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu jadi apa ya? Jadi siswa PDBK pun motoriknya akan terasah, apalagi saat ke lingkungan mereka diminta untuk tidak memakai sepatu atau tidak memakai sendal. Nah, itu kan akan mengasah motoriknya juga ya. Ya, 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 Akan betul. mengasah apa ya? Kulitnya mereka, indera perabanya. Indera perabanya itu akan apa ya? Ya indera perabanya akan bekerja gitu kan. Jadi Kasar. mereka tahu mana yang kasar, mana yang halus gitu kan saat berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Nah, kayak gitu. Jadi selain itu juga selain indera peraba juga kan kegiatan fisiknya juga apa namanya? Tubuh energi mereka akan tersalurkan gitu kan. Terus selain itu juga kalau mengamati otomatis kan nanti akan ada apa yang ditulis gitu kan dari hasil pengamatan itu. Nah, itu juga bisa diberikan tanggung jawab kepada PDBK untuk mereka menulis hasil pengamatan kelompok itu. Misalkan menulis satu kata aja gitu kan. Diberi tugas menulis satu kata aja. Nah, itu kan udah berapa motorik gitu kan yang istilahnya yang ke apa ya, yang apa sih namanya, yang dilakukan gitu. Ada beberapa motorik yang dilakukan, yang dirasakan oleh siswa itu sendiri. Nah, kayak gitu. Soalnya ada beberapa siswa yang memang mereka butuh butuh kegiatan fisik yang banyak, eh, kegiatan fisik yang banyak agar bisa disalurkan ke pokoknya agar tenaganya itu tersalurkan, sehingga itu kan akan mengontrol sedikit emosinya mereka kan. Jadi ya saat saat kalaupun saat tantrum gitu tenaganya nggak terlalu besar gitu loh Pak. Ya. Kayak gitu aja sih. Ya. Iya, kalau menurut saya Pasti segitu aja sih tambahannya. Jadi mending langsung ke lapangan gitu Bu Lisma untuk mungkin fisik. mau menambahkan di aktivitas fisik. Ya sedikit saja, betul kata Bu Rahayu. Kalau misalnya anak kebutuhan khusus itu ya seharusnya memang langsung terjun ke lapangan, karena yang kemarin-kemarin yang saya pegang gitu, dia itu kalau misalnya buka kaos kaki itu dia nggak mau, maksudnya tantrum banget karena mungkin kebiasaan di rumah juga dia masih pakai kaos kaki gitu. Mungkin dari kakinya mungkin nggak diasah, misalnya kayak jalan di lantai, pokoknya jalan di yang berigil-berigil batu itu maksudnya teh. Jadi mungkin ya seharusnya memang harus diasah terjun di lapangan langsung gitu, biar kebiasaan dan tantangan terbaru gitu buat gurunya, buat anaknya. Kan kalau misalnya tantrum itu ya seharusnya memang harus dia bisa melawan sendiri gitu ketakutannya. Mungkin karena dia takut kotor atau takut jijian gitu mungkin. Ya, sering terjadi seperti itu ya di anak ABK ya. Baik,
kita lanjutkan. Terima kasih karena ini ternyata pertanyaannya banyak ya. Jadi mungkin kita nanti minta satu orang menjawab, kita lewati apa tidak usah terlalu banyak gitu karena ternyata ini Bapak Ibu ya saya sebutkan kurang lebih pertanyaannya selanjutnya ini sudah sampai fisik. Di sini pembelajaran kognitif, terus pembelajaran bagaimana pembelajaran itu di PAUD ini bisa mereflektif, terus apakah urutan langkah pembelajaran itu telah sesuai. Nanti silakan siapa yang menjawab. Di PAUD itu emosional dulu, terus aktivitas sosial, fisik, kognitif, terus baru merefleksi Banyak ya. pembelajaran bagaimana sesuai apa enggak, terus apakah penggunaan media secara keseluruhan telah sesuai ya, kalau di dalam modulnya itu ada medianya, apakah metodenya juga sesuai, ada ajarnya sesuai, waktu pelaksanaannya sesuai, apakah model CIPAO layak digunakan di kelas inklusif, apakah layak digunakan dalam kurikulum kelas inklusif, apakah kemungkinan dapat meningkatkan hasil belajar, apakah model pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik siswa ABK, dan apakah dapat melatih kompetensi guru di kelas inklusif. Lumayan banyak ya, jadi saya kayaknya nggak akan bertanya satu poin untuk dijawab 4 orang. Jadi mungkin nanti yang jatah misalnya kebagi apa, saya mau jawab kognitif Pak, seperti itu silakan satu orang saja. Karena kalau ini saya akan sama Bu Ayu tadi, Bu Cicirayu cuma sejam nih selesai. Tadi kalau per poin dibahas 4 orang kayaknya bakal nggak lama seperti itu. Jadi saya kurangin untuk yang menjawab. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah sampai aspek fisik. Nah, model CIPAO ini juga ada tentang pembelajaran kognitif. Jadi ada muatan kognitifnya. Silakan yang ingin mencoba menjawab modul pembelajaran CIPAO ini. Itu ada aspek yang memungkinkan anak-anak menambah pengetahuannya atau intelektualnya. Silakan. Silakan Bu Fani yang sentra kognitif. Kalau masalah kognitif itu, menurut saya hanya menambahkan ini aja sih Pak, hanya menambahkan media aja bahan pembelajarannya. Kalau bahan pelajaran Bapak itu kognitif hanya internet dan buku ya. Karena sekolah inklusi itu ada sekolah ABK, berarti kalau di sini biasanya medianya itu untuk anak ABK itu langsung, emang sih tadi udah dijelasin, langsung terjun ke lapangan atau misalkan mencari hewan di sekitar kita, biasanya gitu Pak kalau misalkan media di sini. Jadi anak-anak ABK itu tahu, oh ini kucing, bulu ada apa, misalkan ciri-cirinya berbulu, tangannya bertajam, misalkan kayak gitu Pak. Menambahkan hanya itu sih, hanya menambahkan medianya aja Pak. Jadi kalau di sini jadi tambahan ya Pak ya. Jadi kalau di sini itu pembelajarannya lebih ke benda konkretnya gitu. Kalau ke hewan, berarti benda hewannya nih dilihatkan. Kayak kucing kan lebih sederhana. Ada berkeliaran di keliling sekolah kita nih. Kucing. Kita melihat langsung kucingnya gitu. Tapi kalau misalnya memang hewan-hewan yang tidak memungkinkan ada di sekeliling kita, biasanya kita menggunakan gambar gitu, ngeprint atau kita membuat gambar sendiri gitu, biar lebih real, nyata, tidak membayang-bayangkan gitu sih Pak. Dengan boneka ya? Iya, bisa seperti itu. Terus selanjutnya pembelajaran reflektif. Nah ini di modulnya pembelajaran, model pengembangan pembelajaran di PAUD ini, model reflektif ini di akhir. Silakan bagaimana tanggapannya? Bu Risma atau Bu Cirayu? Kalau untuk reflektif sebenarnya sudah bagus. Itu kayak ada semacam reward. Ya kalau untuk reflektif sudah bagus sih Pak. Hanya saja mungkin tambahannya dikasih evaluasi ya, dikasih evaluasi. Jadi kayak semacam ditanya gitu, apa namanya, siswanya ditanya. Jadi
hari ini kita sudah belajar apa saja yang sudah kita lakukan. Jadi kayak gitu aja sih, Pak. Jadi tambahannya dikasih evaluasi kecil seperti itu. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini minta dijawab setelah membaca model pembelajaran IPAO. Tadi ada aspek pembelajaran edukasi, terus ada pembelajaran sosial, terus topiknya dan perspektifnya. Menurut Bapak Ibu di sini, apakah urutan langkah-langkah pembelajarannya itu telah sesuai kalau ditetapkan di kelas diskusi? Silakan. Oke. Kalau Mohon izin. bukan. Nih, Bani apa Pak Rohman dulu nih? Boleh Pak Rahman dulu. Kalau urutan sih, kalau menurut saya sih tergantung. Kalau saya sih Pak gini Pak, tergantung anaknya. Kalau saya biasanya sih sama kayak yang Bapak tulis di sini ya, karena sesuai dengan anaknya, sesuai dengan anak kebutuhannya sudah sesuai. Tapi kalau misalkan ada anak-anak lain mah tergantung anak-anaknya juga. Sok mangga Bu Pani, kalau saya sudah sesuai Pak. Soalnya anak saya udah sesuai kayak Bapak gini. Ini jenisnya sama ya. Silakan Bu Bani. Kalau saya, menurut saya ya, urutan yang awal itu lebih ke motorik. Karena biasa saya lakukan di sini motorik dulu nih, motorik kasar, lalu motorik halus untuk memancing anak, simulasi anak, lalu setelah itu lanjut ke bina diri ya, mulai bina diri, melatih kemandirian mereka. Nah, setelah itu kognitif dan dibarengi dengan sosial emosionalnya, seperti itu. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, bagaimana media pembelajaran yang sudah ada di modul itu? Apakah sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik ABK berkebutuhan khusus? Mungkin di modul yang kita buat itu ada media-medianya, apakah sudah pas tuh, apa sudah sesuai dengan kebutuhan karakternya dari peserta didik berkebutuhan khusus? Silahkan dijawab. Siapa nih? Kalau menurut saya mungkin media tambahannya kartu bergambar ya Pak. Sekarang kan ada ini ya, ada media kartu bergambar emang khusus PDBK ya. Ya. Jadi seperti yang tadi Bu Fani sebutkan sebelumnya, untuk sesuatu atau pembelajaran yang memang itu tidak bisa kita lakukan atau kita berikan secara konkret, maka dengan kartu, nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak buat seperti yang di modul itu sudah mumpuni ya, maksudnya sudah baik gitu. Kalau misalkan untuk buat pakai kertas, pakai lem, gunting segala macam itu gak masalah sih kalau menurut saya media. Selanjutnya untuk metode pembelajarannya, apakah sesuai dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus? Bu Risma atau siapa? Saya Ya. untuk mana? Untuk metode udah bagus Pak. Mungkin penambahan saja mungkin kayak metode bermain peran karena untuk anak kebutuhan khusus apalagi yang dulu saya pegang kayak Kalista itu dia seneng banget kalau misalnya kayak bermain peran gitu, misalnya kayak ngedongeng kita buat buku, buat poster apa gitu, terus dia jadi bermain peran dengan yang dia pelajari gitu. Oke. Jadi Bu Risma bagus ya memberikan tambahan masukan kalau ada metode bermain peran
perannya gitu ya. Terus selanjutnya, apakah bahan ajar yang digunakan diakses siswa termasuk bisa diakses ABK? Bisa ya. Terus, nah ini apakah waktu pembelajaran yang digunakan bisa efektif? Tadi kan misalnya ada 5 kegiatan nih, aspek emosi, terus aspek sosial, terus aspek fisik, kognitif, baru ke reflektif. Nah, gimana menurut Bapak Ibu di sini kira-kira kalau si PAU diterapkan ini akan memungkinkan tidak? Kalau menurut saya, tes. Iya. Hai. Kedengeran. Oh, kedengeran. Oke. Duh, parah nih sinyalnya di sini. Ya, kalau menurut saya, pembelajaran SIPAU ini memungkinkan, sangat memungkinkan, apalagi keempat ranah bukan pembelajaran. Jadi keempat aspek pembelajaran yang memang siswa PDBK ini butuhkan itu sudah ada gitu, sudah dirancang dengan sedemikian rupa. Mungkin hanya saja mungkin tinggal bagaimana kita mensesuaikan keempat aspek ini dengan karakter PDBK tersebut gitu. Aplikasinya ya. Kayak gitu aja sih, Pak. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Siti Rahayu. Terus kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut Bapak Ibu, model yang kami kembangkan nih, pembelajaran sistem alamiah kotak ya, di PAU ini layak tidak kalau ini nanti digunakan untuk kelas inklusif gitu. Dan misalnya kita tahun ini uji coba, tahun depan misalnya uji kombinasi atau penyebaran gitu. Silakan akan dijawab sama. Menurut saya layak banget Pak, soalnya kan udah sesuai model si FAO. Tapi kita kembali lagi ke anaknya gitu Pak, kembali ke anaknya sesuai kebutuhan anaknya. Kadang anak-anak itu beda-beda kebutuhannya. Kadang anak itu modelnya misalkan anak ADHD atau anak tunanetra, kadang beda-beda modelnya Pak. Jadi tergantung anaknya juga. Tapi kalau misalkan rancangan model Bapak itu udah bagus juga, udah layak sih, tapi tergantung anaknya juga. Oke. Selanjutnya kalau dihubungkan, kalau misalnya sekolah inklusif ini punya rambu-rambu dalam bentuk kurikulum. Kalau soal ini layak atau misalnya tidak bertentangan dengan kurikulum SD inklusif yang Bapak Ibu miliki, seperti itu kira-kira cocok tidak dengan kurikulumnya di kelas inklusif. Bu Fani nih bagian kognitif nih, cocok tidak dengan bagian kurikulum kelas inklusif. Ayo Bu Pani, Bu Pani sama Bu Risma. Sebentar Pak, maaf, pertanyaan tuh yang di nomor berapa ya pertanyaannya? Saya Nomor tadi 30. Nomor 30 ya. Bu Pani. Apakah model CIPAU ini kalau misalnya digunakan ini akan bertentangan atau tidak dengan kurikulum yang dibuat atau dimiliki dari sekolah-sekolah inklusif? Oke, baik. Menurut saya, pembelajaran berbasis CIPAU ini layak digunakan. Karena sesuai banget nih Pak sama kurikulum kelas inklusif seperti ini. Ada poin-poin yang sesuai yang sudah Bapak buatkan dengan kurikulum kelas inklusif. Jadi sudah layak Pak. Bu Risma mau Gitu. menambahkan?
pertanyaan yang mana ya? 30. Nomor 30, Bu. Kalau nggak nomor 31. 31 Bu Lisma. 31. Apakah menurut Bu Lisma nih memungkinkan ketika si PAU ini diterapkan di siswa itu bisa meningkatkan hasil belajar gini, ini berhubungan sama hasil belajar. Bisa Kira-kira banget bisa Pak itu. tidak gitu? Bisa banget. Bisa, Pak. Bisa Bisa, banget ya? tuh kata Pak Rohman. Oke. Terus, nah yang poin terakhir saja lah ya. Terakhir lagi ini, apakah kalau nanti ini misalnya bukunya atau modelnya ini kita diseminasikan terus menjadi salah satu model yang bisa diterapkan guru-guru inklusif. Kan saya tahu sih sendiri mungkin eh, kalau tidak banyak gitu yang membuat model-model pembelajaran khusus kelas inklusif seperti ini. Nah, kira-kira dapat melatih kompetensi guru inklusif tidak ini? Silakan. Oh, dapat banget Pak. Kalau di sini kan sudah, maksudnya alhamdulillah ya di sini sudah menerapkan berbasis kayak yang Bapak rancangkan ya, alhamdulillah sudah kita terapkan. Tapi kalau beberapa sekolah sih nggak tahu ya, wallahu alam. Tapi kalau menurut saya sih bagus banget Pak, bisa menerapkan guru, bisa melatih guru juga. Berarti Iya, betul. ya, kalau nantinya diproduksi, digulirkan, misalnya kita jadikan buku, terus ada guru-guru pendamping khusus yang misalnya pengen sekali-kali cobalah saya model pembelajarannya dalam si PAUD. Silakan siapa? Iya, siap. Layak sekali, Pak. Ya, kenapa Bu? Malah membantu banget. Membantu banget ya. Terus ada jawaban lagi? Bagus untuk mengenal anak-anak juga, mengenal kelas inklusifnya, melatih kompetensi diri juga gitu ya. Jadi nggak terlalu ngeblank gitu. Kira-kira kalau ada anak berkebutuhan khusus, kita mau ngajarin apa nih gitu. Kira-kira Ada apa yang persiapan. cocok gitu. Ada persiapannya, ada planningnya gitu. Baik, udah cukup Bapak Ibu. Ada yang mau menutup tentang wawancara kita? Kalau, Apa, Pak? kalau tidak ada, Kesimpulan. kalau tidak ada, saya mungkin pengen tahu Bapak Ibu untuk penutupan silakan sebutkan nama, terus sudah berapa tahun menjadi JPK atau menjadi guru koordinator atau pengembang kurikulum inklusif, misalnya sudah bekerja 3 tahun dan sekarang sedang menangani anak misalnya jenis ADHD atau sedang menangani anak jenis autis. Silakan, jadi siapa dulu? Oke lah, saya dulu aja Oke. Pak. Pak Rohman. Oke Pak, nama saya Abdurrahman. Saya guru pendamping sudah 4 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Awalnya sih saya di sini Pak, jujur aja ya Pak, dengan anak ABK itu tadinya nggak tahu Pak tentang pembelajaran ABK itu apa. Tapi saya alhamdulillah mengulik-ngulik tentang anak ABK. Sampai saat ini alhamdulillah jadi tahu bagaimana pembelajaran kognitif, bagaimana pembelajaran sosial, bagaimana pembelajaran fisik. Alhamdulillah jadi tahu. Terus apa lagi Teh? Anak Pegang siapa? anak Lagi apa? megang Oh, anak apa? megang anak ADHD Pak. ADHD ya? Jenis Dari Ya. 4 tahun itu ADHD terus? Iya Pak. Oh ya, spesial nih ADHD. Ya, itu gangguan pemusatan perhatian ya ADHD ini ya? Iya Pak. Ya, kelas berapa? Kelas 3 sekarang Pak. Tahap. Dulunya nggak ada niat ya jadi guru pendamping khusus inklusif. Nggak ada niat Pak. Ya. Latar belakang pendidikannya apa Pak Rohman kalau boleh tahu? S1 Pak. S1 dari misalnya pendidikan guru dari guru SPD dari lulusan kampus Universitas Terbuka Pak UT. Tapi apa prodinya? Kenapa Pak? Prodi, program studinya. PGSD Pak. PGSD. Oke. Selanjutnya siapa yang mau? Terima kasih Pak Rohman. Ya sama-sama Pak. Dari saya. Ya, silakan Bu Lisma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismawati, sama saya kayak Pak Rohman ya. Saya awal kerja itu sebagai pabrik gitu. Pabrik ya? Udah ngerasain berpengalaman kerja keras ya, kerja Iya. kasar. Ya setelah itu memberanikan diri untuk terjun ke berpengalaman untuk ke pendidikan. Tuh. Jadi ya pingin punya pengalaman menjadi guru karena mungkin cita-cita saya itu dari kecil itu pingin jadi guru gitu. Guru ya. Ya. Terus anak yang didampingin apa aja Bu Lisma? Retardasi mental, Ustadz. Retardasi mental, luar biasa ya. Selama Speech 4 tahun delay tuh. juga bisa selama 4 tahun. Oke, terima kasih Bu Lisma. Selanjutnya siapa? Bu Siti Rahayu apa Bu Fani? Saya dulu, Pak. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Fani Juliani. Saya sudah bekerja 3 tahun ya. Paling bungsu nih. Ya. Alhamdulillah S1 saya pendidikannya pendidikan terakhir S1 lulusan UT, prodinya biologi. biologi. Jauh banget ya biologi ke PGSD. Terus? Oke, terus alhamdulillah saya diamanahi untuk pegang anak diagnosa retardasi mental dan speech delay. Sebelumnya tahun pertama dan tahun kedua saya pegang anak autism dan gangguan konsentrasi. Terima kasih Bu Fani. Baik Bapak Ya, Ibu, sama-sama, Pak kita Teguh. bukan ya. Bu Rahayu. Oh, ini Burahayu, Burahayu. Bu Rahayu ya. Silakan Bu Rahayu. Oh, udah tahu ini. Silakan Bu Rahayu. Kayaknya nggak perlu, Pak. Udah tahu ini Bapak ya. Nggak perlu deh, kita lewat aja gitu. Silakan Bu Rahayu. Ya Allah. Perkenalkan. Udah kenal, Ya, udah kenal. perkenalkan nama saya Siti Rahayu. Saya sudah bekerja di Kreativa ini tahun keempat dan pegang anak autism. Selama 4 tahun ini. Saya Lalu, Pak. lulusan S1 PGSD. Dosennya siapa? Pak Teguh. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, baik. Ada lagi Siti Rahayu? Cukup ya? Enggak, sudah cukup, Pak. Terima kasih, ini benar-benar Bapak Ibu sudah mau diwawancara dan sudah bersedia ya. Semoga sekolah inklusifnya terus berkembang gitu kan, karena Amin. tidak banyak gitu Amin. sekolah-sekolah biasa, sekolah umum yang mau mengurusi anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, betul, Ya. Pak. Semangat itu, terus terima kasih lagi pokoknya sudah mau diwawancara dan sudah mau mengisi kuesioner dari kita. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.